Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setiadi Surbakti. Saya peserta BIMTEK Peningkatan Guru Informatika Jenjang SMA SMK Fase E. Saya akan merefleksikan modul 2 yang berjudul Berpikir Komputasional. Adapun pengalaman belajar yang baru saja saya peroleh adalah penerapan algoritma dalam pemecahan masalah sehari-hari, integrasi berpikir komputasional, algoritma dan pemrograman, serta analisis data. Selanjutnya, emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar pada modul ini. Proses belajar ini membawa saya melalui berbagai emosi. Saya merasa sangat antusias ketika berhasil memahami konsep-konsep baru. Namun, ada juga saatnya kebingungan ketika menghadapi konsep yang lebih kompleks. Pada akhirnya, saya merasakan kepuasan besar ketika berhasil menyelesaikan tugas-tugas pemrograman. Adapun hal yang sudah baik dalam proses pembelajaran ini, penggunaan alat bantu sederhana seperti kartu algo. Alat bantu ini efektif dalam membantu siswa memahami konsep informatika secara mendalam tanpa perlu bergantung pada komputer. Selanjutnya, ada pula hal yang harus diperbaiki, yaitu keterbatasan waktu. Metode Unplugged membutuhkan alokasi waktu yang lebih panjang untuk implementasi yang efektif. Saya perlu mempertimbangkan cara untuk mengatur waktu pembelajaran dengan lebih efisien. Yang kedua, pelatihan guru. Guru perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan agar mahir dalam menerapkan metode Unplugged. Selanjutnya, implementasi modul 2. Pertanyaan kritis terkait konsep materi agar tergali materi lebih jauh. Yang pertama, bagaimana cara membuat algoritma yang efisien untuk masalah tertentu? Yang kedua, apa perbedaan antara berbagai bahasa pemrograman yang digunakan? Selanjutnya, wawasan baru dari materi yang dipelajari. Yang pertama, pemahaman lebih dalam tentang pentingnya berpikir algoritmis. Yang kedua, penggunaan pemrograman dalam berbagai bidang, tidak hanya informatika. Berikutnya, tantangan yang sesuai dalam konteks guru informatika, yaitu kurangnya fasilitas dan sumber daya di beberapa sekolah, serta kesulitan siswa dalam memahami konsep abstrak komputasional. Adapun solusi alternatifnya yaitu menggunakan simulasi dan alat bantu visual dalam pengajaran, serta mengadakan workshop dan pelatihan rutin bagi guru dan siswa. Selanjutnya yaitu keterhubungan topik yang dipelajari dengan masa lalu. Pada masa lalu, dasar teoritis dan konseptual, algoritma dan pemrograman. Pada masa lalu, pengajaran algoritma dengan pemrograman menjadi dasar penting dalam pendidikan komputer, matematika, dan logika. Banyak konsep dalam berpikir komputasional berasal dari matematika dan logika, seperti teori himpunan, graf, dan logika boolean, yang diajarkan dalam pendidikan formal sebelum konsep berpikir komputasional diformalisasikan. Selanjutnya, keterhubungan topik masa kini dan masa depan. Di era digital saat ini, literasi komputasional dianggap sebagai bagian penting dari literasi dasar, sejajar dengan membaca, menulis, dan berhitung. Berpikir komputasional menjadi keterampilan esensial yang diajarkan di berbagai tingkat pendidikan. Tidak hanya dalam ilmu komputer, berpikir komputasional mulai diterapkan dalam berbagai bidang seperti biologi, ekonomi, dan seni. Ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi berpikir komputasional di berbagai domain. Berikutnya yaitu konsep atau praktik baik dari modul lain atau sumber lain. Yang pertama, penerapan metode project based learning.
dalam pengajaran informatika. Yang kedua, penggunaan platform pembelajaran online untuk meningkatkan keterampilan siswa. Berikutnya, praktik baik dari mata pelajaran lain, yaitu dengan berkolaborasi dengan mata pelajaran lain seperti matematika, sains, dan seni. Baiklah, yang terakhir, kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari mempelajari modul 2 ini. Yang pertama, berpikir komputasional adalah keterampilan penting yang perlu dikembangkan. Yang kedua, dukungan fasilitas dan pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Yang ketiga, kolaborasi antar mata pelajaran dapat memperkaya pembelajaran informatika di sekolah kita. Demikianlah hasil refleksi dari saya belajar mandiri dari modul 2 berpikir komputasional. Apabila ada salah kata dan salah tulis, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.